Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Gabriela Vita Vanessa, NIM 21104210065, Prodi Manajemen Universitas Fajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang segmentasi pasar dan bisnis yang akan saya jalankan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hasniati, SE MSI. Definisi segmentasi pasar secara umum adalah strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, ataupun perilakunya agar perusahaan mampu mengenali kelompok konsumen tersebut dengan lebih baik. Adapun menurut para ahli, menurut Kotler dan Armstrong, segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar ke dalam kelompok berbeda yang ditujukan untuk melakukan pemasaran sesuai karakteristik, kebutuhan, serta keinginannya masing-masing. Saya akan memperkenalkan bisnis yang akan saya jalankan, yaitu bisnis Best Hair yang bertempat di Jalan Poros Rantai Pawamangkale, Eranbatu, Toraja Utara. Yang kedua yaitu langkah-langkah dalam segmentasi pasar bisnis Best Hair. Yang pertama yaitu identifikasi pasar. Pada poin pertama, analisis pasar. Sebelum menjalankan suatu bisnis, langkah awal yang saya lakukan adalah menganalisis pasar di daerah tempat bisnis yang akan saya jalankan dengan melihat keadaan dan menentukan lokasi mana yang strategis dan menjanjikan untuk bisnis saya ke depannya. Juga menganalisis pesaing yang memiliki jenis usaha yang sama dengan bisnis yang akan saya jalankan, seperti melihat apa kekurangan dan kelebihan dari pesaing dengan bisnis yang akan saya jalankan. Bisnis yang akan saya jalankan ini bertempat di Jalan Poros Rantai Pawamangkale, Eranbatu, Toraja Utara. Pada poin yang kedua yaitu memahami target konsumen. Pada langkah ini saya akan mengamati dan menganalisis perilaku konsumen, seperti apa yang diinginkan dan yang menjadi kebutuhan konsumen, dan melakukan survei apakah masyarakat yang berada di daerah bisnis yang akan saya jalankan banyak menggunakan salon untuk perawatan rambut dan lain sebagainya. Pada poin yang ketiga adalah menganalisis produk atau layanan yang ditawarkan. Pada langkah ini perlu menganalisis produk atau layanan yang akan ditawarkan kepada konsumen. Pada bisnis yang akan saya jalankan, layanan yang akan diberikan kepada konsumen antara lain perawatan rambut, mewarnai rambut, pemotongan rambut, style rambut, creambath, dan lain sebagainya. Selain itu, kami akan menyediakan tempat yang nyaman, bersih, dan juga tenaga kerja yang profesional agar konsumen merasa nyaman dan puas terhadap pelayanan yang kami berikan. Pada poin yang berikutnya yaitu menganalisis geografi. Saya membuka bisnis saya di tempat yang berada lumayan jauh dari perkotaan, tetapi memiliki masyarakat yang cukup banyak dengan pesaing yang minim, dan di daerah tersebut juga banyak masyarakat yang berminat terhadap produk dan layanan seperti yang akan bisnis kami berikan. Pada poin berikut yaitu menentukan segmen pasar yang sesuai dengan strategi bisnis. Pada bisnis Best Hair yang akan saya jalankan, segmen pasarnya ialah masyarakat yang berada di kalangan menengah ke bawah atau middle class sampai lower class. Yang kedua yaitu penentuan kriteria. Pada poin pertama, kriteria demografi. Pada penentuan kriteria demografi, saya melakukan analisis terhadap masyarakat yang ada di daerah tersebut, seperti apakah di daerah tersebut lebih banyak wanita atau pria. Pada bisnis saya yang akan lebih targetkan ialah wanita, tetapi kita tetap menerima pelanggan pria. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataannya pada zaman sekarang bukan hanya wanita saja yang membutuhkan salon perawatan rambut, tetapi pria juga membutuhkannya. Yang dimana kita menargetkan yang berusia mulai 12 tahun sampai dengan 50 tahun. Pada langkah ini juga perlu menganalisis pendapatan konsumen agar bisnis yang dijalankan sesuai dengan strategi bisnis. Pada poin yang berikut yaitu kriteria perilaku. Saya menjalankan bisnis Best Hair dengan mengamati dan memahami kriteria perilaku konsumen, yang dimana banyak masyarakat wanita yang ingin melakukan perawatan rambut, juga mengikuti tren dengan mewarnai rambut dan memodel rambut mereka dengan berbagai macam model. Tren ini tidak berlaku hanya pada kalangan wanita saja, tetapi juga pada kalangan pria yang banyak menggunakan jasa salon demi menciptakan suasana dan tampilan yang baru dan berbeda. Pada poin berikutnya yaitu kriteria psikografis. Pada langkah ini kita menganalisis bagaimana psikografis konsumen seperti kepribadian, minat, dan gaya hidup mereka.
Misalnya, konsumen yang memiliki gaya hidup dengan mengikuti setiap model rambut yang sedang tren akan lebih sering mengunjungi salon untuk memenuhi gaya hidup mereka agar tidak ketinggalan dengan tren-tren yang ada. Pada poin berikutnya yaitu kriteria geografis. Melihat keadaan pasar, saya menjalankan bisnis best hair di daerah yang cukup jauh dari perkotaan, yang memiliki pesaing yang minim, tetapi minat masyarakat terhadap produk dan layanan yang akan diberikan sangat tinggi. Pada poin yang selanjutnya yaitu kriteria kebutuhan dan keinginan. Pada bisnis yang saya jalankan, layanan yang akan kami berikan antara lain memotong rambut, mewarnai rambut, kerimbat, mencatok, dan lain sebagainya. Jadi, saya akan memasarkan dan menargetkan produk layanan saya kepada konsumen yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang ada pada bisnis saya. Tetapi bukan hanya kepada yang membutuhkan, melainkan kami juga akan memasarkan kepada masyarakat yang belum pernah menggunakan jasa layanan yang ditawarkan. Pada langkah yang ketiga yaitu pengumpulan data. Pada pengumpulan data, saya menganalisis data penduduk yang ada di daerah tersebut, seperti yang ada di Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara. Jumlah keseluruhan penduduk yang ada di Kecamatan Kesu pada tahun 2018 berjumlah 16.477 jiwa dan tidak menutup kemungkinan pada tahun 2023 sekarang ini jumlah penduduk di Kecamatan Kesu semakin bertambah. Selain itu, saya juga melakukan observasi terhadap masyarakat setempat, apakah banyak yang membutuhkan jasa salon rambut atau tidak. Pada langkah yang keempat yaitu pengelompokan konsumen. Pada poin pertama mengumpulkan data konsumen. Pada langkah ini saya menganalisis data konsumen melalui pengamatan langsung dari pengalaman saya selama saya ke salon. Dari beberapa salon yang saya amati, dapat saya simpulkan bahwa salon mereka memiliki tenaga kerja yang kurang profesional, sehingga saya selaku konsumen pada salon tersebut merasa tidak nyaman dan kurang puas. Juga ruangan salonnya yang kurang bersih dikarenakan setiap ada konsumen yang selesai memotong rambut, rambutnya tidak langsung dibersihkan. Juga kadang sampah bekas makanan konsumen tidak langsung dibersihkan, sehingga mengganggu kenyamanan konsumen lainnya. Selain itu, saya mengamati layanan apa yang paling banyak diminati dan dibutuhkan oleh konsumen pada salon sehingga itu dapat menjadi preferensi pengalaman untuk bisnis saya. Pada poin yang berikutnya yaitu mengelompokkan data konsumen. Pada langkah mengelompokkan data konsumen, saya mengambil tindakan pada bisnis saya dengan cara memberikan ruangan yang berbeda kepada setiap konsumen. Misalnya, pada konsumen yang tergolong anak remaja dan anak muda memiliki tempat tersendiri, sedangkan konsumen yang tergolong orang dewasa memiliki tempat tersendiri juga. Pada poin yang berikutnya yaitu menganalisis setiap segmen pasar. Pada langkah ini, saya klasifikasikan konsumen remaja dan orang dewasa yang dimana masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda, baik itu dari segi pelayanan ataupun dari segi lainnya. Seperti pada konsumen remaja akan dilayani sesuai dengan karakter remaja, begitupun dengan orang dewasa akan dilayani dengan orang yang lebih profesional dalam perlakuan orang dewasa. Setiap ruang bisnis yang saya dirikan akan saya tambahkan gambar untuk menjadi referensi konsumen agar bisa memilih sesuai dengan yang konsumen inginkan, ataupun juga konsumen bisa request sendiri. Selain itu, kami akan memberikan arahan kepada konsumen bagaimana cara merawat rambut dengan benar agar rambut tetap sehat. Hal ini dapat membentuk sifat dan jiwa yang loyalitas konsumen terhadap bisnis kita yang dapat menguntungkan bagi bisnis kita. Pada poin yang berikut yaitu memilih segmen pasar yang paling menjanjikan. Pada langkah ini, bisnis yang saya akan dirikan dan fokuskan bertempat di Jalan Poros Ratepo Makale, Eran Batu, karena berlokasi tepat di pinggir jalan besar dan merupakan daerah yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Pada poin yang berikut yaitu mengembangkan program pemasaran. Untuk setiap segmen pasar, untuk mengembangkan program pemasaran pada bisnis saya akan mempromosikan bisnis saya melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan media sosial lainnya. Selain itu, saya juga membuat ruangan yang nyaman seperti ruang tunggu yang dilengkapi dengan sofa, AC, hiasan ruangan, dan minuman. Kemudian kami juga akan memberikan promo kepada konsumen yang menjadi pelanggan setia. Hal ini dapat menguntungkan bagi bisnis agar konsumen bisa loyal. Yang kelima yaitu evaluasi segmen.
Pada poin pertama, analisis potensi pasar. Pada langkah ini, kita menganalisis bagaimana produk layanan yang bisnis kita berikan kepada konsumen. Apakah bisnis kita dapat bersaing dengan pesaing yang memiliki bisnis yang sama dengan kita atau tidak. Pada langkah ini juga kita menganalisis bagaimana perkembangan bisnis kita. Pada poin yang kedua yaitu analisis keuntungan. Dalam menjalankan bisnis, perlu menganalisis berapa keuntungan yang akan didapatkan dari bisnis yang dijalankan dengan memperhitungkan modal yang digunakan. Pada bisnis Best Hair, biaya pembuatan usaha sekitar 300 juta. Untuk modal yang dikeluarkan setiap bulannya kurang lebih 5 juta. Maka dari itu kami menargetkan untuk mendapatkan konsumen sekitar 35 konsumen setiap bulannya. Karena biaya untuk jasa layanan kami start dari harga 30.000 sampai 650.000. Pada poin berikutnya, pengukuran kepuasan. Dalam menjalankan bisnis perlu adanya pengukuran kepuasan pelanggan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa puas konsumen dalam menggunakan layanan yang kita berikan. Untuk mengukur kepuasan pelanggan, bisa lakukan dengan cara membuat link di akun sosial media bisnis yang dapat diakses oleh para konsumen untuk memberikan penilaian dan masukan mengenai layanan yang diberikan, juga kritikan mengenai pelayanan atau hal lainnya, agar kita bisa memperbaiki dan memberikan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Pada poin berikutnya yaitu pengukuran persaingan. Pada langkah ini kita melakukan analisis terhadap pesaing, apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari bisnis lain. Dari analisis kekurangan bisnis lain, kita dapat memperbaiki untuk bisnis kita. Sedangkan analisis kelebihan bisnis lain, kita bisa mengembangkan bisnis kita agar bisa jauh lebih baik. Dengan begitu, kita dapat bertahan dan bersaing dengan bisnis lainnya. Pada poin berikut yaitu memantau kinerja. Pada langkah ini, perusahaan memantau kinerja para karyawan, apakah ada kendala atau tidak. Ketika kinerja karyawan dari awal sesuai dengan rencana, maka karyawan akan diberikan apresiasi dan melakukan perkembangan jika kinerjanya kurang baik. Dan juga memantau strategi pemasaran di sosial media, seberapa banyak konsumen memberikan tanggapan dan kritikan mengenai layanan dari bisnis kita. Pada langkah yang keenam yaitu pemilihan segmen pasar target. Pada poin pertama, potensi pasar. Pada langkah ini, kami melakukan analisis seberapa tinggi tingkat kebutuhan dan minat konsumen terhadap layanan seperti layanan yang kami tawarkan. Pada poin berikutnya, keuntungan. Pada langkah ini, kami sudah memperkirakan keuntungan yang akan diterima dalam bisnis yang dijalankan dari setiap layanan yang diberikan kepada konsumen. Pada poin berikut, persaingan. Pada langkah ini, kita menargetkan bisnis kita untuk dijalankan di daerah yang terdapat pesaing yang kurang inovasi, agar bisnis yang kita inovasikan menjadi daya tarik buat konsumen agar konsumen lebih tertarik kepada bisnis kita dan bisa memakai jasa layanan kita sehingga menjadi keuntungan bagi perusahaan. Pada poin berikut yaitu kebutuhan pelanggan. Pada langkah ini kita menganalisis apa yang menjadi kebutuhan para konsumen, misalkan menyediakan tenaga kerja yang baik dan profesional, menyediakan tempat yang nyaman dan bersih, memberikan layanan yang terbaik dengan mengikuti tren di setiap zamannya. Pada poin berikutnya, keterampilan dan sumber daya. Pada langkah ini kita menyediakan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang terampil dan profesional agar dapat memberikan layanan yang terbaik kepada konsumen. Pada langkah yang ketujuh atau terakhir yaitu penyesuaian strategi pemasaran. Pada poin pertama, produk atau jasa. Pada bisnis Best Hair, kami menyediakan layanan seperti antara lain memotong rambut, mewarnai rambut, kerembat, mencatok rambut, dan lain sebagainya, dengan menetapkan harga yang berbeda-beda sesuai jenis layanan yang diinginkan. Pada poin yang kedua yaitu promosi. Dalam melakukan promosi bisnis, yang kami lakukan adalah men-share informasi dalam bentuk foto atau video melalui media sosial, melakukan promosi lewat jasa endorse, dan memasang banner di depan toko. Pada poin berikutnya itu distribusi. Pada langkah ini, perusahaan yang memilih lokasi yang strategis, mudah dijangkau dan nyaman merupakan salah satu kebutuhan masyarakat, dan pada bisnis kita dibuka mulai pada jam 10 pagi sampai pada jam 8 malam. Pada poin berikutnya itu harga. Pada langkah ini adalah penentuan harga pada bisnis hair untuk layanan yang diberikan dimulai pada harga 30.000 sampai dengan 60.000. Nah, demikianlah pembahasan saya mengenai segmentasi pasar dan bisnis yang akan saya jalankan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, terima kasih.